dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya baik-baik saja. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang teks persuasif. Nah, sebelum kita mempelajarinya, terlebih dahulu mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama adalah anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri umum dari teks persuasif. Dan tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat menyimpulkan isi teks persuasif. Anak-anak, mari kita simak bersama video berikut ini. Pandemi virus corona di Indonesia belum berakhir. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Mari melindungi diri kita dan keluarga dengan 3M. Mencuci tangan memakai sabun di air mengalir. Dengan mencuci tangan yang benar akan membasmi virus yang ada di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah. Menggunakan masker dengan benar. Dengan menggunakan masker akan mencegah penularan virus corona. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, mengurangi resiko tertular virus corona. Kami sudah melakukan 3M, bagaimana dengan Anda? Nah, anak-anak, dari video tadi apa yang disampaikan? Video tadi ada kaitannya dengan teks yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, dari video tadi kita bisa mendapatkan atau bisa kita simpulkan apa yang dimaksud dengan teks persuasif. Teks persuasif adalah jenis teks atau jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan memengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Anak-anak, teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Apa saja isi teks persuasif? Isi dari teks persuasif ada argumentasi, ada fakta, dan ada ajakan. Argumentasi berarti pendapat. Pendapat dari siapa? Pendapat dari seseorang. Nah, fakta. Hal-hal yang nyata, yang benar adanya. Dan ajakan. Mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun secara tersirat.
Nah, anak-anak, apa perbedaan dari tersurat dengan tersirat? Tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Ajakan secara langsung. Apa kata-kata yang biasa atau yang sering dipakai dalam mengajak? Contoh, sebaiknya, kata seharusnya, kata hindarilah, kata jangan. Itu beberapa contoh kata-kata yang digunakan dalam teks persuasif yang berkaitan dengan ajakan yang bersifat tersurat. Sedangkan yang tersirat mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Nah, pesan tersirat ini biasanya tersembunyi dan tidak tertulis. Jika kita tidak membaca dengan teliti, maka kita tidak bisa menemukan makna yang akan disampaikan. Beranjak dari pengertian teks tadi, adapun ciri-ciri dari teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif disertai argumen, fakta, dan ajakan. Ciri yang kedua, disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Ciri yang ketiga, memiliki alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Ciri yang keempat, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam teks tersebut. Ciri yang kelima, terdapat kata-kata yang mengajak seperti ayo, marilah, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Dan ciri yang terakhir adalah teks persuasi pada umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari teks persuasif. Sekarang kita belajar jenis-jenis teks persuasif. Ada 4 jenis teks persuasif. Yang pertama, persuasif pendidikan. Yang kedua, politik. Yang ketiga, periklanan atau advertising. Dan yang keempat, propaganda. Persuasif pendidikan pada umumnya digunakan untuk kepentingan pendidikan seperti instansi, lembaga-lembaga universitas, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Umumnya paragraf ini berisi imbauan, motivasi, dan ajakan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bisa juga tentang kesehatan, itu berkaitan dengan pendidikan jasmani. Menuntut ilmu pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Tidak jarang juga guru-guru menggunakan kalimat persuasif untuk memotivasi siswanya agar giat belajar. Yang kedua, persuasif politik. Persuasif politik bertujuan untuk memengaruhi sekaligus mengajak pembacanya untuk berpikiran sama atau masuk ke dalam dunia politik. Jenis teks yang ini kerap kali digunakan oleh politikus pada saat pemilihan anggota pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan partai politik tertentu. Yang ketiga, persuasi periklanan. Persuasi periklanan ini digunakan untuk tujuan yang bersifat komersial, yakni sebagai media iklan yang dibuat oleh produsen tertentu. Teks ini biasanya untuk mempromosikan produk baru atau untuk meningkatkan rating suatu produk. Apa tujuannya? Tujuan yang kedua, untuk memikat pendengar agar menjadi pembeli produk yang diiklankan. Jelas bahasa yang digunakan dalam teks persuasif yang ini tentunya yang terkesan lugas dan mengajak secara halus, sehingga tidak sedikit yang terpengaruh oleh teks persuasif ini. Dan jenis yang terakhir yaitu propaganda. Jenis persuasif propaganda ini memiliki tujuan yang sederhana, yakni mengubah pola pikir pembaca agar percaya dan satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks ini sangat mudah ditemui dalam novel maupun majalah yang umumnya memberikan informasi. Nah, anak-anak, itulah jenis teks persuasif. Nah, sekarang kita akan mengetahui dan mempelajari bentuk dari teks persuasif. Bentuk dari teks persuasif ada 3. Yang pertama yaitu bentuk pidato. Bentuk pidato ini bisa digunakan dalam teks-teks persuasif. Contohnya teks persuasif politik. Teks persuasif politik nanti calon legislatif akan berkampanye dengan menggunakan suara atau dengan cara berpidato. Yang kedua, bentuk tulisan. Bentuk tulisan ini bisa iklan, bisa berbentuk brosur, dan selebaran-selebaran lainnya. Dan bentuk yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Misalnya berupa iklan di televisi atau di internet. Itulah bentuk-bentuk dari teks persuasif. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyimpulkan isi teks persuasif. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Kita membaca keseluruhan isi teks dengan teliti.
agar kita dapat menemukan gagasan umum atau gagasan pokok dari teks tersebut. Langkah yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Bagian-bagian pentingnya informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Salah satu contohnya adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Kita harus menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting dari teks tersebut. Maksudnya apa hubungan dari paragraf yang satu dengan paragraf yang lain? Hubungan dari informasi dalam teks tersebut. Dan yang terakhir adalah merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi, dari informasi-informasi yang kita sudah dapatkan tadi, kita jadikan sebuah simpulan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan tentang materi teks persuasif. Ibu berharap anak-anak dapat mempelajarinya, dapat mengerti tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali agar anak-anak dapat menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jika keluar rumah, jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Baik anak-anak, untuk menutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, selamat pagi dan salam sehat.